lahir di mana. Ada yang namanya takdir mati. Kita semua pasti mati. Itu saja. Tidak ada orang bilang, oh takdir susah. Tidak ada, saya tidak percaya. Tidak ada yang bilang takdir miskin, saya tidak percaya. Hanya ada dua takdir. Takdir hidup dan takdir mati. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama. Maaf, saya bawa Alkitab, ternyata saya baru lihat Kejadiannya hilang. Ya. Langsung lompat pasal 3. Ini pasti kerjaan anak-anak. Jadi saya harus pakai handphone. Kejadian pasal yang pertama. Ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, bagian atasnya saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah Allah. Oke saja. Pada mulanya adalah Allah. Lalu kita loncat di pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Ayat 22. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Judulnya saja. Yusuf meninggal. Ini yang menarik. Kejadian pasal pertama digambarkan tentang segala sesuatu dimulai. Ada kelahiran, semuanya dimulai. Dan yang menarik adalah pasal yang terakhir ditutup dengan kematian. Pasal pertama, kejadian pasal pertama menggambarkan kehidupan, awal kehidupan. Semua diciptakan di awal. Tetapi pasal terakhir Alkitab jelas mencatat ada kematian. Ada permulaan, ada akhirat. Ada kehidupan, ada kematian. Nah, untuk mengisi hidup kita, dari kelahiran sampai kematian, seorang psikologi pernah berkata bahwa kesempatan kita mengisi hidup ini hanya 50 tahun. Sekali lagi. Kesempatan kita mengisi kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu baik, baik itu jujur atau bohong, itu hanya 50 tahun. Setelah 50 tahun, engkau dan saya akan menikmati kehidupan itu setelah. Ada psikologi lain bilang 40, tetapi saya lebih suka 50. Engkau akan, maaf ya, kita akan mengalami hal-hal yang sulit di umur setelah 50 kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal yang baik. Kita akan menikmati hidup yang baik dalam tanda petik kalau kita mengisi hidup ini selama 0 tahun sampai 50 tahun dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, Alkitab mencatat. Orang Ibrani suka berkata seperti ini. Kalau engkau mau cari tahu tentang kehidupan, kalau engkau mau mencari tahu dari mana asal-usul kehidupan, kalau engkau mau cari tahu bagaimana akhir dari kehidupan, kembali kepada Kejadian. Kejadian mengajarkan kita bagaimana berbuat kebaikan dalam tanda petik. Kejadian menggambarkan kita bagaimana ketaatan kepada Tuhan. Kejadian menggambarkan bagaimana pemberontakan kepada Tuhan. Kejadian menggambarkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Semua digambarkan di dalam Kejadian. Saya kembali cerita tentang seorang ibu. Seorang ibu, kalau saya udah cerita awal, kalau pergi bekerja, dia melakukan semua dia bawa. Saya lihat dari mamanya Yudit ya. Kalau WL saya suka lihat, wah ini adem aja mukanya. Pokoknya kalau lihat Mama Yudit itu adem. Ya. Istri saya bilang, kamu suka lihat Mama Yudit ya? Lihat adem mukanya. Apalagi dia. Seorang istri kalau kerja itu maaf ya, tidak ada dia sisa untuk dirinya. Dia bawa semuanya. Kemarin saya minggu lalu ada seorang ibu selama 15 tahun tidak pernah ketemu anak. Setelah suaminya meninggal, dia pergi ke TKW. Dia titik anaknya ke keluarga. Dia kerja banting tulang. Dia habisin semuanya tenaga yang dalam.
Dia kirim anaknya untuk 5 anaknya. Supaya apa? Supaya bisa masuk. Itu luar biasa. Beda dengan seorang bapak. Dia kerja, bukan saya mendeskripsikan seorang bapak ya. Bukan. Tidak sama sekali. Kalau tersinggung, haleluya. Kalau dia kerja, dia masih simpan untuk dirinya. Ada sedikit disimpan. Mungkin untuk kalau ada yang merokok di sini nggak ada, dia akan sisain untuk kesenangannya. Dia sisain untuk hobinya. Makanya kalau saya suka ledekin istri saya, ini jangan direkam. Dia jarang make up, karena saya suka aja sana make up. Sayang uangnya. Itu istri. Beda sama suami. Kalau didorong gini, sana potong rambut. Misalnya saya, sana potong rambut ayam. Oh ya, cari yang ada pijitnya. Plus. Ada pulsanya. Iya, tadi saya dipotong Aris. Ini promosi. Kesini saya potong rambut dulu. Iya. Jadi gitu. Makanya saya sedih sekali dengar mamanya dari Pak Iskandar meninggal dengan cara COVID. Saya pikir ya udah selesai. Tetapi waktu saya dengar secara COVID itu lebih sedih. Tidak ada yang di sampingnya, tidak ada yang menemani. Tetapi seorang ibu melahirkan anak-anak yang luar biasa, yang melayani Tuhan. Itu dahsyat. Berapa orang anaknya? Anaknya 6, 2 pendeta, 1 istilahnya apa ya? Penatua lah. Oh, wow. Tidak mudah membesarkan, ya, maksudnya seorang laki-laki ya, maksudnya anak-anak cowok ya. Itu Besar. makanya saya kalau pukul Ceci gini, istri saya yang sedih. Kok nggak pukul anak saya? Saya yang lahirin. Jadi pukulnya. Ya. Tapi di depan dia, di belakang dia. Bahaya. Waktu dia didik, orang tua akan menikmati. Saya pernah layani satu keluarga yang cukup kaya raya. Saya nggak perlu tempat di mana. Anaknya difasilitasi dengan segala kemewahan, segala hal yang mereka, dan sekarang itu jadi berat. Saya baru telepon dengan dia semalam. Wah, itu yang kakak Ingatkan. hati-hati, Ayah. tapi tidak diucapkan. Sakit kali nyeri. 80 tahun bu, 80 tahun. Anaknya ya lumayan banyak. Sampai di rumah sakit ditanya kenapa? Ya saya sedih. Kenapa? Opa tidak ucapkan apa ke saya. Dia pergi, oke pergi saja, nggak dimakan. Karena apa? Tidak dikelilingi oleh anak-anak yang mengasihi orang tua. Cuma untuk berbicara. Jadi luar biasa saya permulaan ada akhir. Kita dikasih kesempatan untuk bertanding. Amin. Selama 50 tahun. Bagaimana cara mengisinya? Alkitab pasal 1 sampai pasal 49 mengajarkan kita. Ditutup dengan satu orang yang punya integritas hidup. Namanya siapa? Yesus. Dalam masa sulit pun dia tetap berintegritas. Dia diuji semuanya. Semuanya dia sudah lewati, tetapi pada akhir dia selesaikan dengan baik. Makanya dimulai dengan pada mulanya adalah Allah. Yuk selesaikan dengan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan pelayananmu. Jangan tinggalkan keluargamu untuk sesuatu yang tidak berharga. Jangan buang Tuhan untuk sesuatu yang tidak berharga. Kesempatan kita melayani Tuhan, kesempatan kita waktu kita dipilih untuk ada di keluarga. Di keluarga di sini mungkin Dina nggak kebetulan ketemu siapa Pak Iskandar, padahal saya orang Poso juga. Dia nggak mau ke rumah saya. Nggak kebetulan ada rencana Tuhan.
Saya tidak bisa memilih dengan warna kulit saya. Kok James putih, saya hitam? Saya juga bingung. James putih betul, ini promosi aja. Saya protes, saya di waktu kecil dipanggil bolong, Pak. Bolong artinya hitam, pekat. Ya ampun. Dipanggil bolong, saya juga bingung kenapa. Waktu saya menemukan Tuhan, di situ Tuhan ubah. Amin. Amin. Temukan Tuhan dalam perjalanan hidupmu, maka Tuhan akan menyediakan dalam tanda petik yang terbaik bagi. Yang terbaik bukan bicara tentang kesenangan-kesenangan, tidak ada. Tetapi yang terbaik adalah kita tahu kita mau kemana. Saya ada layani satu keluarga di sini. Lalu kami sudah berdiri. Saya sudah siap-siap memimpin teman yang khotbah. Ada beberapa teman yang ikut pelayanan. Lalu datanglah ambulans itu. Setelah datang ambulans itu, lalu doa sebentar, sudah naikin satu pujian. Lalu kami turunkan mayatnya pakai tali. Petugas. Tiba-tiba belum sampai di bawah, ada yang teriak dari sana. Oi, 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 oi! Berhenti, berhenti, berhenti! Lah, wah, kenapa ini? Lari mereka bawa alat. Kenapa? Maaf Pak. Bukan di sini kuburannya Pak. Tarik Pak. Gimana Dan? Di sebelah sana saya katakan. Wah, kita yang sedih jadi tertawa. Saya bilang ini maaf ya, ini sudah mati pun masih usul. Ternyata kuburannya di belakang sekali sana. Karena kalau 3 bulan nggak dibayar, kuburan itu akan ditimbun dengan yang lain. Jadi hanya keluarga di sini sukacita, amin. Amin. Kita sudah pas sudah mau sampai ditarik Pak. Oh, saya bilang pantesan ini saya bilang ini nggak ada kuburan lain. Saya bilang teman-teman dia bilang iya Pak, ini orang kaya punya Pak. Oh gitu ya. Itu cakep sekali. Ya ini hanya untuk kita mesot. Nah, di dalam hidup ini ada namanya takdir mati, ada namanya takdir hidup. Ada takdir hidup, ada takdir mati. Lalu kami sudah berdiri. Saya sudah siap-siap memimpin teman yang khotbah. Ada beberapa teman yang ikut pelayanan. Lalu datanglah ambulans itu. Setelah datang ambulans itu, lalu doa sebentar, sudah naikin satu pujian. Lalu kami turunkan mayatnya pakai tali. Petugas. Tiba-tiba belum sampai di bawah, ada yang teriak dari sana. Oi, 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 oi! Berhenti, berhenti, berhenti! Lah, wah, kenapa ini? Lari mereka bawa alat. Kenapa? Maaf Pak. Bukan di sini kuburannya Pak. Tarik Pak. Gimana Dan? Di sebelah sana saya katakan. Wah, kita yang sedih jadi tertawa. Saya bilang ini maaf ya, ini sudah mati pun masih usul. Ternyata kuburannya di belakang sekali sana. Karena kalau 3 bulan nggak dibayar, kuburan itu akan ditimbun dengan yang lain. Jadi hanya keluarga di sini sukacita, amin. Amin. Kita sudah pas sudah mau sampai ditarik Pak. Oh, saya bilang pantesan ini saya bilang ini nggak ada kuburan lain. Saya bilang teman-teman dia bilang iya Pak, ini orang kaya punya Pak. Oh gitu ya. Itu cakep sekali. Ya ini hanya untuk kita mesot. Nah, di dalam hidup ini ada namanya takdir mati, ada namanya takdir hidup. Ada takdir hidup, ada takdir mati. Galau, sedang panik dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi malam saya menunggu Pak Ferdi datang karena dia tanya, Pak Is berangkat jam berapa Selasa? Jam 10. Oke, katanya kan. Nanti kita lihat apa yang bisa kita kerjakan. Pikir saya, Pak Ferdi datang. Nah, lalu saya sibuk-sibuk. Kemarin itu baru saya pergi rapid test jam 2 siang. Puji Tuhannya negatif dan saya bisa terbang. Lalu tadi malam ada adik kami di sini, Calvin. Tadi pagi pulang kena hujan, demam pula istrinya sama Lisbeth. Jadi nggak bisa datang lagi mereka malam hari ini. Ya. Dan kami putuskan tadi malam ini kita ibadah. Lalu dikatakan siapa penyelenggara? Ya, MS dong penyelenggaranya. Lalu jam 10 lewat, jam 10 kurang, anak-anak bilang, tapi sekarang Pak Ferdi lagi Zoom meeting. Jam 10. Tapi sementara jam 10 saya siaran pula lagi di live streaming. Makanya setengah 11 baru bisa komunikasi dengan Pak Ferdi. Puji Tuhannya
malam ini kita boleh berkumpul. Yang hadir ini adalah keluarga saya yang dekat di Batam. Ini ponakan saya. Ini rajanya panti jompo di Batam, ada di kubur tempatnya. Lalu yang sebelah ini adik Yayasan True Love, ya. Ini Pendiri dan penanggung adik sepupu jawab. kandung saya. Ya, nah, kalau Bapak lihat botaknya kan mirip kan? Iya, karena kami sepupu kandung. Ya, jadi ada beberapa teman, ada Brother Wilson, terus yang pastinya Pak Leslie. Iya, pamannya Yudit, ya, pamannya anak. Nah, itu dia. Nah, yang jelas ketika kami mengalami ini, tentunya firman Tuhan bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dan inilah kami yang berduka, ya, khususnya saya, istri, Yudit. Hiburkanlah kami lewat pertemuan ibadah malam hari ini. Perlu langsung kronologis. Oke, sebulan yang lalu kira-kira mama saya masuk rumah sakit. Dia sebenarnya tidak operasi, tapi sama dengan tindakan operasi, namanya ERC apa, endoskopi apa. Dia punya batu empedu. Batu empedunya semakin lama semakin besar. Foto terakhir 0,8 cm atau mili ya, pokoknya 0,8. Nah, karena batu empedu itu memblok kandung kemih dan lain sebagainya, mengakibatkan badannya pada kuning. Mama saya badannya kuning, drop dari 80-an kilo dia tinggal berapa? Tinggal 70, 60 kilo. Dan dia selalu gatal, nggak bisa tidur. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, itulah dokter bilang kita harus buat ERC. Tapi ERC ini juga beresiko. Resikonya sama. Resiko yang pertama adalah kita sedang pandemi COVID. Itu karena siapapun pasien dalam rujukan rawat inap, dia harus melewati proses rapid test, swab dan seterusnya. Lalu yang kedua, orang tua ini sudah umur 78. Dia kuat gak dimasukin selang endoskopi itu sampai ke dalam? Karena dimasukin ring untuk mengembangkan apa? Jalan batu empedunya, buang cairan. Itu yang dipertanyakan dokter sama keluarga. Sampai dokternya datang ke rumah. 2 dokter tim dari Adam Malik datang ke rumah menjelaskan ke mama saya. Maksudnya sebenarnya mereka menjelaskan ini apapun itu ERC ataupun bedah langsung itu resikonya sangat besar. Kemungkinan hidupnya 25%. Lalu kami milih ERC bukan operasi. Tapi udah dikasih tahu sakit loh mah, kalau dibuat begitu. Nah, yang paling membahayakan karena itu ERC dia membutuhkan bius total. Jadi perjuangan mama saya waktu itu bukan menahan sakit, tapi dia bisa siuman dari bius atau tidak. Karena kalau dia tidak siuman berarti meninggal. Nah, itulah kondisi yang dia hadapi. Tapi kemudian kami harus memilih karena nggak mungkin dibiarkan, karena kalau kita nggak tindakan itu, badannya semakin kuning, gatal-gatal terus, nggak bisa dia tidur. Lalu diambil ERC, bius total. Kami di Batam tiap sebentar tanya, udah siuman belum? Yang dokter perkirakan 3 jam ke atas dia baru sadar. Ini belum 2 jam dia sudah sadar. Dia sudah sadar langsung minta beli makan. BPK, ya, beli BPK semua makan. Ketika dia sudah pulang, berubah. Dia ngedrop. Jadi kadang-kadang dia sudah mulai lupa, keluar kamar tanpa pakaian. Sudah sampai segitu parahnya mama, ya. Nah, lalu sejak Jumat siang lalu dia nggak mau makan. Saya bilang sama, kami selalu video call, ini lo Yudit, masa mama nggak mau tunggu Yudit merit?
Nah, dia pokoknya cerita ngalor ngidul. Hmm. Dia mau makan, saya ditelepon karena kalau saya yang telepon video call sama dia, paling nggak seteguk 2 teguk atau sesendok 2 sendok dia makan. Tapi kan nggak mungkin setiap saat begitu. Nah, Jumat siang dia sudah tidak mulai makan lagi. Sabtu siang kami terakhir video call, kami bujuk untuk dia seteguk aja. Jadi bilang, Nek seteguk aja minum, dikasih teh manis biar ada tenaga. Dia teguk, lalu diajak ngobrol lagi, Nek seteguk lagi, diminum lagi. Tapi dengan apa, beronta-ronta nggak mau dan seterusnya. Lalu Sabtu tengah malam adik saya bilang, Mama keadaannya semakin tidak baik, kita bawa ke rumah sakit atau bagaimana? Saya bilang, saya terserah yang di Medan. Diputuskanlah Sabtu kemarin tengah malam ke rumah sakit, ke Elizabeth. Jadi sambil bertelepon dicari rumah sakit, karena kalau langsung ke Adam Malik tuh kayak rumah sakit Embung Fatimah lah, yang paling jor-joran, maksudnya fasilitasnya, keselamatannya. Ternyata dapat Elizabeth. Elizabeth termasuk rumah sakit yang bagus lah di Medan. Nah, mama saya kan sudah 2 hari nggak makan, dari Jumat siang sampai Sabtu malam dia nggak makan. Pasti, tapi itu kemudian kita sadari suhu badan kan naik. Hanya saja rumah sakit dia punya protap dalam pandemi ini. Siapapun dia harus rapid test. Iya, pasti. Nah, ketika dia di rapid test reaktif, lalu diambil langsung tindakan swab. Cuman karena ini di Medan bukan di Jakarta, swabnya itu baru ketahuan 7-14 hari. Mama saya dimasukin di ruang isolasi. Nah, ketika sudah masuk ruang isolasi, minggu subuh saya masih pergi pelayanan lagi, saya masih cerita tentang mama saya lagi. Dan jam 5 pagi saya biasanya ada pelayanan untuk jemaat di WhatsApp group. Lalu saya berdoa buat dia. Ngantuk kan, karena begadang ngantuk, saya masuk ke kamar. Saya bilang sama Mama Yurid, kasihan mama ya. Jadi waktu saya ngomong kasihan mama itu, kayaknya disitulah jam dia pergi. Ya, jadi ada yang liatin ada yang lihat dia karena diisolasi, di ruang isolasi, di ruang isolasi. Adik saya yang bungsu ngamuk-ngamuk, dia tinju sana, dia tinju sini. Aku mau bawa pulang, ya gimana mau dibawa pulang? Karena dia masuk tim gugus juga, tim gugus dia dikerja di badan penanggulangan bencana nasional. Dia termasuk tim gugus. Dia bilang kan itu masih reaktif, bukan positif. Iya. Waduh, menenangkan itu lagi satu. Sebenarnya salah loh, karena ada story Nah, sakitnya yang lain gitu. dalam tanda petik menjadi sebuah kemirisan kami rasa, hanya dikasih tenggang waktu 4 jam. Dari meninggal sampai dikubur 4 jam. Nah, yang naujubillahnya, Ngeri ya. mama saya kan memang dia seperti kita, malah saya yang baptis. Nah, cuman saya bilang sama abang ipar saya, cari pendeta kita, maksudnya pendeta dari orang kita. Nggak ada yang berani melayani. Nggak ada yang mau. Last minute ada Pastor Dedi yang anak buahnya, nah itu yang datang mengantar tiba di rumah sakit, mengantar di pemakaman. Nggak ada yang berani datang. Lalu adik saya bilang, kapan kau datang? Saya bilang besok, maksudnya hari ini. Oke lah kalau gitu saya akan buat ibadah di Medan. Nah, rumah kami di Medan itu kalau secara gereja, kami itu termasuk sektor namanya Medan Baru. Kemudian sektor Medan Barunya juga reject buat ibadah. Ada gangguan. Luar biasa. Ya, tapi kemarin istri saya dapat sebuah forward pesan. Dia bagi ke saya karena dia tahu saya ingin nangis tapi nggak bisa nangis. Dia punya pesan begini, bukan seberapa banyak orang yang penting bukan seberapa banyak yang mengantar, tapi siapa yang menjemput ketika kita ya. Dan itu yang membuat saya
saya bersuka cita. Lalu saya rasanya nggak puas karena hari ini adik saya yang selalu urus mama saya semuanya mereka rapid test semua negatif. Lalu saya bilang, iyalah kalau begitu saya percaya pun nanti hasil swabnya negatif. Pasti negatif. Cuman ya kita harus kerja luar biasa lah karena menggali lagi, tanam lagi, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi adik saya bilang, apapun itu pokoknya kalau begitu negatif, jenazah bisa diambil, langsung diambil. Ya, mungkin saya 2 kali pulang, saya tidak tahu karena kan nunggu hasilnya. Masa saya nunggu hasil swab dulu baru ke Medan? Positif atau negatif kan nggak mungkin. Nah, saya harus segera ke sana. Maksudnya juga kalau saya ke sana keluarga pasti datang kalau saya ke sana. Nah itu dia memang luar biasa. Tapi kemarin kami menguburkan orang Nias di sini, orang BNKP, hadir itu semua pendeta sama penatuannya tuh, yang di Medan kok luar biasa ya. Sama yang mengubur sendiri pendetanya saya lihat kok di Tonggyang. Tapi di Medan mereka, waduh, mereka skip loh, nggak mau. Tapi ya udah itu urusannya mental mereka. Tapi itu dia keadaannya. Dan saya besok berangkat ke Medan. Saya belum tahu pulangnya kapan. Tapi kita memang ada rembuk keluarga. Adik saya Calvin memang tidak ikut. Jadi saya bilang nanti aja sesudah ada keputusan, baru nanti mau berangkat bareng lagi. Ayo, jadi begitu Pak Ferdi, Pak Lewi dan kita semua, Brother Wilson, adik kami Amaina, Lisbeth. Tapi di satu sisi saya bilang sama istri saya, untungnya istri saya ini ngeklik dengan keluarga pihaknya saya. Gitu. Cuman ada uang dia kirim mau beli daster. Mama 2 minggu sebelum itu dia nggak pernah dia Minta daster, tapi belum sempat dibeli. beli Karena sibuk. capek. daster mama. Apa mama mau makan? Biasanya saya kirim itu biar dibeli lah sama dia. Pokoknya apa nih? Mama mau apa? Enggak, saya mau daster. Jadi biar nggak kelamaan, saya kirimlah duit biar dibeliin. Karena sibuk di sana belum dibeli-beli. Tapi sejak dia makan BPK, semua dia pesan makan. Daun Sesudah itu, ubi, stok. di Abudu. Jadi keluarga kami, kedua belah pihak ada yang bilang, kenapa dibawa ke rumah sakit? Saya bilang sama mereka, kamu jamin nggak kalau kita nggak bawa ke rumah sakit, hari Senin itu juga dia meninggal. Kalau dia nggak meninggal, kamu sanggup nggak dengar dia? Ya, mengerang terus loh di tempat tidur dia mengerang, sakit. Nah, kalau nggak kita bawa ke rumah sakit, orang salahan kita. Loh kita bawa ke rumah sakit, kenapa juga kembali kita yang disalahkan? Tapi